Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM untuk pimpin berdoa. Kita berdoa. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang, Tuhan kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan nama Tiga Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pembicaraan perwakilan, dilambangkan dengan kebahagiaan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan keadilan atas. Baik, sekarang semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan dirijen untuk maju ke depan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
kembali dan terima kasih untuk Dirijen. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah semuanya ceria, semuanya sehat. Kita sebelum belajar, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Agas, Hadir. Alif, Hadir. Andini, Oktara, Padila, Asipa, Fidela, Hajra, Cassandra, Keila, Muhammad Najril, hadir. Naila, hadir. Putri Ramadanti, hadir. Evita, hadir. Sandi, Sahla, bagaimana sekarang, sehat? Ya, kemarin sakit apa Sahla? Panas. Ya, alhamdulillah sekarang bisa mengikuti dengan mengikuti belajar ya. Selanjutnya, coba kalian siapkan alat tulis dan bukunya. Coba siapkan. Sudah? Nah, kalau sudah, supaya pembelajaran hari ini semangat, Bapak akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Siap? Ya. Tepuk semangat. Ya, alhamdulillah semuanya semangat. Nah, Bapak akan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang telah dibuat kemarin. Yang pertama, sebelum masuk kita harus mengucapkan apa? Salam. Ya. Yang kedua, jika kita memulai pelajaran dan mengakhiri pelajaran, apa dulu? Berdoa terlebih dahulu. Terus di kelas kita harus berbicara sopan dan santun. Apabila guru sedang menjelaskan pelajaran, kita tidak boleh berbicara berisik ya. Dan coba kira-kira ada lagi tidak yang perlu kita tambahkan untuk kesepakatan kelas kita hari ini? Ada tambahan? Coba ngacung. Tidak boleh makan saat belajar. Semuanya setuju? Setuju. Ada lagi tidak? Harus datang tepat waktu. Harus datang tepat waktu. Iya, setuju ya? Setuju. Mas Sandra tadi ngacung? Memakai pakaian yang lengkap sesuai dengan jadwalnya. Sekarang hari apa? Rabu. Ya, hari Rabu harus menggunakan batik dan perlengkapan yang lengkap. Nah, selanjutnya Bapak akan menanyakan materi yang pernah atau yang kemarin kita pelajari. Masih ingat tidak? Nah, kira-kira tentang apa ya? Iya, benar, ekosistem. Bapak akan bertanya, apa yang kalian ketahui tentang ekosistem? Ya, ekosistem, Bapak akan mengulang. Ekosistem adalah tempat makhluk hidup saling berinteraksi. Yang kedua, pertanyaan kedua, apakah antar makhluk hidup dalam ekosistem itu berkaitan? Ya, alhamdulillah semua mengingatnya dengan baik. Nah, supaya kita tambah mengerti, Bapak akan menayangkan kembali atau melanjutkan kembali materi yang akan kita pelajari. Coba kalian perhatikan ke depan.
bagaimana sudah terlihat dari belakang? Terlihat? Nah, materi hari ini kita akan mempelajari tentang rantai makanan, makan dan dimakan. Nah, sebelumnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Melalui penjelasan guru, peserta didik dapat menentukan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan yang tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan baik. Nanti kalian akan dibagi kelompok ya. Yang terakhir, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menunjukkan contoh rantai makanan dalam satu ekosistem dengan tepat. Nah, sebelum dilanjutkan, kita ice breaking terlebih dahulu. Siap? Siap. Ya. Kalau siap, perhatikan ke depan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, semuanya kompak, tepuk tangan untuk semuanya. Kita lanjutkan. Nah, sebelumnya Bapak akan menayangkan sebuah video. Nanti kalian lihat dengan teliti, dengan seksama, karena akan ada pertanyaan setelah video tayangan di depan. Nah, selesai. Sekarang, video apa yang kalian lihat? Tikus makan padi. Tikus makan padi. Terus setelah tikus dimakan padi, apa lagi? Ular dimakan tikus. Kemudian, ular. Ya, ular dimakan oleh elang. Nah, yang tadi Bapak tayangkan, yang di depan itu adalah salah satu contoh rantai makanan. Bapak akan bertanya lagi, rantai makanan di dalam ekosistem apa? Di sawah, ya, karena tadi sudah diperlihatkan. Lalu ada penjelasan selanjutnya. Nanti kira-kira kalau elang mati, akan bagaimana? Akan diuraikan oleh pengurai. Elang mati akan diuraikan oleh pengurai. Pengurai itu nanti akan Bapak jelaskan di video selanjutnya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Mengapa tikus makan padi? Karena tikus itu menyukai padi yang pertama. Apalagi? Oh iya benar, kata Naila, karena dia lapar. Iya, karena dia lapar. Ada lagi? Oh iya, kata Andini, dia membutuhkan energi. Ya, benar. Selanjutnya, mengapa ular makan tikus? Sama. Tadi ya, tadi Pidela katanya sama Pak, karena lapar, karena membutuhkan energi. Ya. Selanjutnya, apa yang terjadi apabila ular tidak makan tikus?
Nah, kata Putri, ya. Kata Putri, tikus akan banyak. Kata Asipa, tikus tidak akan terkendali. Ya. Ada lagi tidak? Selain itu apa yang terjadi apabila ular tidak makan tikus? Nah, tikus, ya ular akan mati karena kelaparan. Ya, bisa dimengerti? Bisa dilanjutkan? Nah, di sini Bapak tadi membahas rantai makanan. Pasti ada yang bertanya, apa itu rantai makanan? Nah, kalian coba baca terlebih dahulu. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat sebelum kalian catat, Bapak akan menjelaskan ulang kembali. Kalian dengarkan dengan benar, dengan sesama, supaya bisa memahaminya dengan baik. Di sini dikatakan rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Bagaimana Pak urutan-urutan tertentu itu? Nah, di sini Bapak membuat sebuah param. Param itu papan rantai makanan. Nah, di sini sudah berurutan. Nah, ini yang dikatakan tadi rantai makanan. Rantai makanan di sini itu ekosistemnya di kebun. Yang pertama di sini ada apa, coba lihat kalian? Yang pertama rumput. Nah, rumput akan dimakan oleh belalang. Ya, belalang dimakan oleh katak. Seterusnya dimakan oleh ular. Ular akan dimakan oleh elang. Nah, elang akan mati oleh pengurai. Oleh pengurai, yaitu contohnya di sini Bapak membuat pengurainya itu adalah cacing. Lalu cacing akan mengembalikan nutrisinya kemana kira-kira? Kemana? Iya benar, kemana kena? Ke tanah, ya ke tanah. Dan tanah akan dimanfaatkan lagi oleh siapa kira-kira, ada yang tahu? Iya benar, oleh rumput. Rumput akan subur, lalu kemudian dimakan lagi oleh jadi seterusnya terus seperti itu. Jadi dikatakan dengan urutan-urutan tertentu. Ya, dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran ya tadi. Nah, di sini perannya, Pak, apa itu peran? Pak, yang tadi perannya apa? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan lagi. Rumput di sini itu berperan sebagai produsen. Sebagai apa? Produsen. Biar tambah jelas, Bapak akan melanjutkan slide-nya. Di sini sudah param. Sekarang, nah, contoh rantai makanan ekosistem di kebun, sama ya, sama. Di situ ada yang pertama adalah tanaman. Tanaman itu berperan sebagai apa? Produsen. Ya, ingat-ingat sebagai apa? Produsen. Lalu dimakan oleh belalang. Belalang itu berperan sebagai konsumen. Berperan sebagai apa? Konsumen. Atau konsumen tingkat 1. Ya, ingat-ingat konsumen tingkat 1. Sebutan lain konsumen tingkat 1 itu, dengarkan lagi, konsumen primer. Ya, ingat-ingat konsumen primer. Belalang akan dimakan oleh burung. Burung itu berperan sebagai konsumen tingkat berapa? 2. Atau sebutan lainnya konsumen sekunder. Coba ulang oleh kalian. Konsumen apa? Sekunder. Ya. Kemudian burung dimakan oleh ular. Ular itu berperan sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen tersier. Diulang coba, konsumen berapa? Tingkat 3 atau konsumen tersier. Yang terakhir, burung hantu. Burung hantu di sana berperan sebagai konsumen puncak, ya, puncak teratas.
teratas di mana? Di ekosistem kebun ya. Kalau laut beda lagi nanti. Nah, atau konsumen puncak itu dia akan mati ya. Contohnya di sebelah sini konsumen puncaknya apa? Coba kira-kira. Elang akan mati, lalu diuraikan oleh jamur ini. Jamur ini berperan sebagai pengurai. Apa coba? Ya, pengurai. Akan dikembalikan lagi nutrisi dari elang, dikembalikan lagi ke dalam tanah. Tanah di sini akan dimanfaatkan oleh siapa kira-kira? Rumput akan kembali lagi subur. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Jika tidak, Bapak akan melanjutkan slide-nya. Nah, di sini ada contoh rantai makanan ekosistem sawah. Sama halnya seperti tadi, cuman di sini yang berbeda kira-kira apa? Ekosistem sawah. Iya, perbedaan dari ekosistem dari sawah dengan kebun kira-kira? Perbedaannya coba dengan teliti. Nah, di sini perannya ada yang berbeda hewannya ya. Yang pertama, ada katak, ular ada, lalu di kebun ada, di sawah ada ular, belalang atau rumputnya. Yang tadi kan yang berperan apa? Kira-kira di kebun produsennya tumbuhan. Kalau di sawah di sini produsennya itu rumput ya. Nah, sama seperti tadi. Coba lihat dulu. Dan diuraikan oleh siapa? Jamur. Nah, di sini jamur istilah lainnya yaitu dekomposer. Coba diulang. Ingat-ingat ya, kalau jamur itu pengurai, sebutan lainnya itu dekomposer. Bapak akan melanjutkan. Nah, yang terakhir contoh rantai makanan ekosistem di mana coba kira-kira? Nah, ekosistem di laut ya. Ekosistem di laut ini produsennya kira-kira siapa? Baca coba. Fitoplankton. Fitoplankton itu kecil sekali ya, kecil sekali, tidak bisa langsung dilihat oleh mata. Kemudian dimakan oleh siapa? Nah, di sini ada zooplankton. Zooplankton atau konsumen tingkat tadi tingkat 1. Konsumen tingkat 1 itu sebutan lainnya apa? Konsumen primer. Ya, ikan teri akan memakan zooplankton atau konsumen tingkat berapa? Ikan makare konsumen berapa? Lalu siapakah puncaknya? Hiu akan mati, lalu diuraikan oleh pengurai yaitu jamur. Bisa paham? Ada yang bertanya sebelum dilanjutkan? Tidak. Nah, tadi pasti ada yang bertanya, Pak, apa itu produsen? Nah, di sini produsen itu pengertiannya coba kalian baca. Yes. Berfotosintesis ya, diulang. Makhluk yang berperan sebagai pembuat makanan. Jadi mereka itu di sini menyediakan makanan. Nah, melalui fotosintesis. Fotosintesis pada tanaman itu dibantu oleh apa saja? Air, ya, tanah, dan sinar matahari ya. Nah, contohnya di sana ada apa? Yang pertama, rumput laut. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, sayuran. Coba sudah paham sampai sini? Nah, kalau paham, kalian boleh catat terlebih dahulu.
Sudah? Nah, kalau sudah, kita akan lanjutkan. Nah, di sini ada konsumen. Konsumen. Coba sebelum Bapak terangkan, kalian baca terlebih dahulu. Konsumen adalah ya, makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena tidak bisa membuat makanan sendiri. Pak, bagaimana maksudnya? Jadi mereka itu seperti tadi konsumen tingkat 1 itu siapa saja? Nah, di sini tingkat 1 itu nah, belalang. Belalang ini kira-kira bisa membuat makanan sendiri tidak? Tidak. Mereka harus memerlukan apa? Rumput atau tanaman. Ya, coba di sini. Tuh, disediakan oleh produsen. Ini dimakan. Jadi si belalang itu konsumen tingkat 1. Bapak akan menerangkan kembali. Coba lihat dan dengarkan. Konsumen membentuk sebagian besar rantai makanan tertentu. Konsumen primer, tadi yang Bapak katakan, atau konsumen berapa primer? 1. Yang dikenal sebagai herbivora. Ada yang tahu herbivora apa itu? Herbivora itu pemakan tanaman atau rumput, ya tumbuhan sama. Terus memakan siapa? Produsen, ya benar, produsen. Kemudian konsumen sekunder atau konsumen berapa? 2. Yang dikenal sebagai hewan karnivora. Ada yang tahu apa karnivora? Hewan pemakan daging. Tadi belalang dimakan oleh siapa? Ah, berarti katak itu herbivora apa karnivora? Karnivora, ya karnivora. Nah, ini dapat meluas melalui berbagai tingkat konsumen sampai rantai makanan mencapai predator atau puncaknya. Ya, tadi di kebun puncaknya siapa? Nah, di sawah elang atau burung hantu. Bisa paham? Boleh dicatat dulu. Sudah? Nah, kita akan lanjutkan. Nah, yang terakhir. Yang terakhir itu pengurai. Ya. Pengurai. Coba kalian baca terlebih dahulu. Nah, pengurai adalah organisme. Coba perhatikan kembali, perhatikan lalu dengarkan. Pengurai adalah organisme yang menguraikan bangkai atau tumbuhan. Ya, bangkai itu berupa misalnya hewan elang yang mati atau tumbuhan, misalnya tanaman, pohon kelapa yang mati. Ya, lalu mengembalikan nutrisinya kemana? Ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Nah, di sini tadi elang, ya perhatikan, elang mati, bangkainya diuraikan, dimakan bangkainya oleh dekomposer atau cacing atau pengurai. Ya, kemudian nutrisinya dikembalikan kemana tadi katanya? Ke tanah, ya ke tanah. Setelah itu akan dimanfaatkan oleh siapa? Rumput. Rumput akan menjadi apa kira-kira? Kalau mengonsumsi nutrisi dari elang, kira-kira rumput akan menjadi subur. Ya, akan menjadi subur. Ya.
dimanfaatkan. Ini tadi kata salah, yaitu oleh produsen. Paham? Contohnya ada berapa di sini? Tiga. Yang pertama, bakteri, pengurai itu jamur. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang yuk diskusikan bersama LKPD-nya. Coba, sudah kan? Sudah berkelompok? Sudah. Bapak akan membagikan LKPD per kelompok. Nah, namun sebelum kalian kerjakan, Bapak akan mengingatkan kembali. Di sini ada nama kelompok. Coba tuliskan nama kelompok sesuai dengan urutan. Urutan nomor kelompok 1 mana? Ini kelompok 2, kelompok 3. Ya. Nanti tuliskan nama kelompok, berapa anggotanya, tuliskan, jangan lupa pula. Terus di sini tujuan kegiatan. Bapak akan bacakan, namun angka baiknya nanti kalian baca terlebih dahulu. Baca, setelah dibaca ada juga petunjuk kegiatan. Petunjuknya nanti di sana ada ya. Sebelum mengerjakan harus dibaca terlebih dahulu. Nah. Nah, di sini nanti kalian gunting mana? Nah, yang ini kan gunting, ini. Gunting, semuanya digunting. Lalu urutkan sesuai yang tadi Bapak contohkan. Urutannya yang pertama apa tadi harus apa dulu? Produsen. Ya, jangan lupa perannya apa produsen itu? Contohnya, misalnya rumput. Ya, digunting. Coba kalian dibagi tugasnya kan masing-masing, semuanya bekerja. Yang ini coba ada yang tidak jelas? Nah, kalau belum jelas, nah di sini pun ada gambar. Coba tulis nanti urutannya. Kira-kira akan menjadi rantai makanan apa di sini ya? Jangan lupa sesuai urutan. Nanti tuliskan di LKPD di sini di jawaban. Coba semuanya bekerja, tidak ada yang diam. Yang kelompok 3 ya, kelompok 3 Bapak akan menyiapkan videonya. Coba videonya nanti kalian lihat dengan seksama. Ya. Sok, semuanya bekerja ya, siapkan itunya. Baca terlebih dahulu, jangan lupa tujuan apa namanya? Nah, petunjuk kegiatannya jangan lupa petunjuknya. Jika ada yang tidak jelas, boleh bertanya, namun sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Apabila ingin bertanya harus mengacungkan tangan terlebih dahulu.
Ya, silakan diskusi dengan teman-temannya, diskusi. Semuanya bekerja ya, semuanya diskusi. Ya, Alif, coba lanjutkan. Nah, nanti kalian persiapan juga untuk presentasi. Siapa yang akan membacakan? Coba tolong dipersiapkan. Sudah semuanya? Nah, kalau sudah, Bapak akan memastikan dulu, mengecek dulu pekerjaan kalian. Mana yang tadi? Oh ya, sudah. Mana kelompok ini? Mana lembarnya jawaban? Oh, ya benar, sudah. Yang ini? Ya, lengkap. Ya, sudah semuanya. Berarti sudah. Selanjutnya, sebelum dilanjut presentasi, Bapak akan melakukan ice breaking lagi, ya. Siap? Siap. Satu, fokus. Nah, setelah itu coba perhatikan lagi ke depan. Sebentar.
Bapak ada ice breaking lagi. Coba perhatikan, kita akan tebak gambar. Siap? Ya. Nah, hewan apakah ini? Sudah, ini kelinci ya. Panda, kucing. Ya, kelinci. Salah. Siapa yang benar tadi? Tidak ada. Lanjut. Lanjut. Nah, ini penguin beruang. Beruang. Ya, panda. Ya. Kita lihat siapa yang benar. Benar, penguin. Penguin. Ya, terakhir. Gajah. Oke. Sudah, ya. Bebek. Ada. Bebek. Ya, kita lihat. Hewan apa kayak ini? Ada yang benar tidak? Salah. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, kita akan mulai presentasinya. Mulai dari kelompok 1, silakan ke depan. Nanti bentar dulu. Sebelum dimulai presentasi, Bapak akan mengingatkan kembali. Nanti setiap kelompok disarankan untuk bertanya, ya, bertanya satu kelompok itu satu pertanyaan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi rantai makanan yang ke-1 kebun, 2 sawah, 3 laut. Akan dibacakan oleh Vina. Ya, silakan. Untuk laut silakan oleh ikan tadi, kaki dimakan oleh ikan pakai, ikan makanan dimakan oleh laut, lalu laut dimakan oleh hiu. Ya, ikan hiu kan diuraikan oleh pengurai. Ada lagi tidak? Ada. Ya, lanjut. Padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung, burung dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang dimakan oleh pengurai. Ya, elang dan diuraikan. Ada lagi? Ada. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan burung hantu, diuraikan. Ya, sudah beres. Nah, silakan untuk dibuka sesi pertanyaan. Nah, kelompok 2 akan bertanya. Coba sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah dari kelompok 2 akan bertanya. Oh iya, boleh berdiri. Ya, boleh biar kelihatan ya. Nah, lanjut. Apa peran hiu pada rantai makanan? Nah, coba kira-kira apa peran hiu pada rantai makanan yang kalian tadi sampaikan? Konsumen puncak. Benar tidak? Iya, tepuk tangan. Ya, konsumen puncak. Selanjutnya, yang ke kelompok 3. Siapa yang akan bertanya? Coba berdiri dan sebutkan nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asita dari kelompok 3 akan bertanya, apa peran rumput pada rantai makanan itu? Nah, rumput katanya. Benar tidak? Benar. Ya, tepuk tangan. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan pertanyaan pada kelompok 1, ya. Coba kelompok 1 siap. Nah, di sini coba siapakah yang menjadi produsen pada parang yang Bapak pegang? Rumput. Yang kedua, kata kira-kira berperan menjadi apa? Konsumen tingkat 2 atau sebutan lainnya konsumen sekunder. Bapak akan bertanya lagi. Di sini siapakah
yang berperan menjadi konsumen puncak? Nah, ya benar semuanya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali duduk dan dilanjutkan oleh kelompok 2. Ya, boleh dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi rantai makanan yang ada di sawah dan di laut. Yang ke-1, tumbuhan dimakan tikus dimakan ular, lalu diuraikan oleh jamur. 2, rumput dimakan belalang dimakan katak atau dimakan elang. Lalu elang mati diuraikan oleh ekosi. Ada lagi? Ya, lanjut. Rambutan dimakan ikan teri, dimakan ikan tuna, dimakan ikan hiu mati. Hiu mati atau? Ya, ada lagi tidak? Oh ya, yang ditemukan berarti hanya? Dia tuh 3, 2. Oh 3, ya 3. Coba ada yang ingin bertanya? Nah, coba berdiri dan sebutkan nama. Nama saya Naila dari kelompok 1. Saya akan bertanya apa peran ikan tuna pada rantai makanan. Nah, ikan tuna katanya Konsumen sekunder. konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Benar tidak? Benar, ya, tepuk tangan. Benar. Terakhir kelompok 3. Coba yang bertanya siapa? Ada? Ya. Berdiri dan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kira dari kelompok 3 akan bertanya apa peran ikan teri pada rantai makanan. Nah, ikan teri Konsumen primer. konsumen primer atau konsumen tingkat berapa? 1. Benar tidak? Ya, tepuk tangan. Ya, nah sekarang kelompok 2 sama akan diberi pertanyaan oleh Bapak sebanyak 3. Coba lihat di sini, tunjuk oleh kalian, oleh salah satu kalian, mana yang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Siapa? Iya, ular. Pertanyaan kedua, siapa yang berperan menjadi produsen? Rumput. Yang terakhir, ular akan mati lalu diuraikan oleh pengurai dan nutrisinya akan dikembalikan kemana? Ke dalam tanah. Ya, tepuk tangan semuanya. Terima kasih untuk kelompok 2, silakan duduk. Lalu dilanjutkan oleh kelompok terakhir 3. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi rantai makanan yang saya mau dibacakan lagi. Ya, silahkan. 1, rumput dimakan tikus, dimakan ular dimakan belang, terus jadi sungai. Ya, 1. 2, tanaman dimakan belalang dimakan katak dimakan ular dimakan belang, terus jadi sungai. Ya, 2. Coba dengarkan yang lain. 3, fitoplankton dimakan zooplankton, dimakan ikan teri, dimakan ikan makarel, ikan hiu, terus jadi pengurai. Ya, selanjutnya, coba siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu? Oh iya, Ali dulu. Ali, coba berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali dari kelompok 1 akan bertanya apa peran zooplankton. Nah, zooplankton berperan sebagai apa? Sebagai konsumen 1 Oh. atau primer. Betul tidak? Ya, tepuk tangan. Pertanyaan kedua, terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri dari kelompok 2 akan bertanya apa peran fitoplankton pada rantai makanan itu. Nah, fitoplankton Produsen. sebagai produsen, betul tidak? Ya, tepuk tangan. Nah, sama ya, Bapak akan memberikan pertanyaan. Coba tunjuk. Kira-kira
Rantai makanan yang Bapak pegang ini ekosistem di mana? Di kebun. Di kebun, ya benar. Yang kedua, tadi dikatakan ular memakan ular di sini berperan sebagai apa? Konsumen tersier atau konsumen tingkat 3. Siapakah yang menjadi puncak rantai makanan di kebun? Elang. Ya benar ya semuanya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Ya semuanya sudah beres presentasi. Bapak akan memberikan penguatan. Tadi sudah semuanya ke depan ya. Kita membahas rantai makanan. Rantai makanannya masing-masing mendapatkan berapa? Berapa rantai makanan? 3. Rantai makanan yang pertama didapatkan di ekosistem mana? Kebun. Ekosistem kebun. Dan kedua sawah. Yang ketiga laut. Di ekosistem kebun siapakah yang menjadi produsen? Rumput. Ya, nggak apa-apa. Nanti diperbaiki. Kalau yang salah nanti dibenarkan lagi. Yang pertama adalah rumput. Yang kedua ekosistem sawah. Ya, produsennya siapa? Padi. Yang terakhir ekosistem laut. Produsennya siapa? Zooplankton. Konsumen yang pertama kali bisa disebut konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Lalu konsumen kedua atau disebut istilah lainnya konsumen sekunder. Biasanya tadi konsumen sekunder itu dilakukan oleh siapa kalau di sawah? Katak memakan masa katak memakan ular. Katak memakan belalang. Nah, kalau ular kira-kira konsumen berapa? 3. Konsumen 3 atau konsumen tersier. Kalau puncaknya konsumen di ekosistem laut siapa tadi? Hiu. Benar ya? Hiu. Kalau di sawah? Elang. Kalau di kebun? Burung hantu. Ya, paham semuanya? Paham. Nah, sekarang Bapak akan memberikan soal evaluasi individu. Jadi nanti Bapak akan membagikan satu orang satu lembar ya. Kalian siapkan alat tulisnya. Siapkan. Nah, dibaca terlebih dahulu. Dibaca. Jangan lupa berikan nama, ya, nama, biar tidak tertukar. Nah,
Baca dengan teliti ya, baca. Udah dikasih nama ini, lihat. Udah, udah. Coba ingat-ingat kembali. Kalau ada yang susah, ingat-ingat kembali yang Bapak tadi jelaskan di depan. Nah ini biasakan nama lengkap ya, Sandi apa namanya, Sandi ya, so, lengkapi. Bisa. Nah. Kalau ada yang tidak jelas boleh bertanya ya, boleh acungkan tangan terlebih dahulu. Kalau ada yang tidak jelas ya boleh. Salah apa salah? Nah, cok kira-kira yang tadi kan ya? Ya, iya tadi kan. Perannya apa, sebutkan herbivora. Nah, jelaskan. Dilarang mencontek karena ini tugas individu ya, bukan kelompok. Nah, coba di nomor 5 itu kan ada gambar. Nah, takut tidak jelas, itu gambar jamur ya, jamur di nomor 5 yang bawah. Itu gambar jamur kecil ya, kecil. Ya, tunggu dulu. Yang sudah, yang merasa sudah, cek kembali tugasnya. Dicek lagi, takut ada yang salah, dibaca lagi. Sambil menunggu teman yang belum. Ya, gimana? Oh, tadi kan kesepakatan kelas, gimana kalau ingin pergi keluar harus angkat tangan terlebih dahulu dan izin. Ya boleh, silakan. Silakan yang ingin pergi buang air besar atau buang air kecil, silakan.
Coba yang sudah periksa kembali. Diusahakan semuanya terisi ya, jangan ada yang terlewat. Jangan sampai kayak kemarin, buru-buru tapi banyak yang tidak terisi, akhirnya nilainya tidak maksimal ya. Dibaca kembali kalau yang sudah. Salam. Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, kumpulkan oleh ketua masing-masing, lalu kedepankan. Baik anak-anak, sekarang coba lihat ke depan. Nah, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berhubungan dengan pembelajaran hari ini. Lagunya yaitu lagu Rantai Makanan. Ya, lagu Anak Kambing Saya dirubah liriknya menjadi tentang lagu Rantai Makanan. Coba perhatikan ke depan. Siap ya, siap. Kita nyanyi sama-sama. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan. Ya, tunggu dulu. Siap. Mana di mana padi-padi saya. Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati menjadi bubur bagi tanaman padi. Ayo dipelajari. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan menyimpulkan materi hari ini. Kesimpulannya, rantai makanan adalah, coba, rantai makanan adalah proses makan, dimakan.
antar makhluk hidup. Antar makhluk hidup secara secara naon berurutan di ekosistem tertentu. Tadi kita sudah mempelajari 3 ekosistem. Yang pertama ekosistem apa? Kedua, ketiga. Dalam rantai makanan terdapat unsur-unsur apa saja? Yang pertama, produsen. Kedua, konsumen 1 atau primer. Konsumen atau konsumen 3 atau konsumen terakhir atau ya, lalu konsumen puncak akan mati diuraikan oleh. Contohnya apa saja kalau pengurai itu? Ya, pengurai sebut istilah lainnya apa? Developer. Ya, semuanya alhamdulillah sudah mempelajarinya dengan baik. Sekarang Bapak akan merefleksi, ya, akan merefleksi pembelajaran hari ini. Apa kesan kalian untuk materi hari ini? Alhamdulillah, kalian senang? Senang. Terus materi apa yang kalian dapatkan hari ini? Ya, rantai makanan. Materi apa yang kalian belum pahami? Ada tidak? Tidak ada. Alhamdulillah, semuanya berarti sudah paham? Sudah. Nah, selanjutnya, baik anak-anak, Bapak akan memberitahukan pembelajaran untuk esok hari. Pembelajaran untuk besok yaitu tentang jaring-jaring makanan. Bagaimana proses rantai makanan di dalam ekosistem yang lebih besar? Tunggu, besok Bapak akan menjelaskan lagi, ya? Paham? Sekarang sebelum pulang, alangkah baiknya kita apa dulu? Ya, coba KM pimpin untuk berdoa. Zika berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.